Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati asisten laboratorium teknologi kesehatan. Nah, baik kami dari Komisi 3 ingin presentasikan hasil praktikum kami. Maka nama saya Raja sebagai moderator. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke modul 1 yaitu identifikasi jenis, klasifikasi, dan bentuk kemasan. Di sini kami menemukan 3 masalah, yaitu yang pertama apa yang dimaksud dengan teknologi pengemasan dan bagaimana peranannya dalam menjaga kualitas produk. Yang kedua, bagaimana identifikasi jenis, klasifikasi, dan bentuk kemasan pada produk makanan dan minuman. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana hasil kesesuaian kemasan dengan produk yang dikemas berupa makanan dan minuman. Pengemasan adalah teknologi mewadah dan pembungkus untuk melindungi atau membuatkan serta memasarkan produk supaya sampai di tangan konsumen dengan baik dan aman. Peran pengemasan dalam menjaga kualitas produk sangat penting, yaitu melindungi produk dari pengaruh fisik seperti benturan dan getaran, pengaruh ilmiah dan biologis seperti oksidasi dan kontaminasi mikroba atau serangga. Jenis kemasan yang diidentifikasi adalah kemasan kertas, kami memakai Chupa Chups, Big Bubbles, dan plastik. Kemasan plastik kami memakai Marpati dan Milo, dan kemasan KLN yaitu PET dan Kargo. Klasifikasi kemasan berdasarkan struktur sistem kemasan terbagi atas kemasan primer yaitu bersentuh langsung dengan produk, kemasan sekunder yaitu melindungi kemasan primer, dan kemasan tersier yaitu digunakan untuk pengangkutan. Bentuk kemasan ditemukan pada produk yang diamati meliputi kemasan fleksibel, kertas dan plastik yang mudah dibentuk, serta kemasan kaku, kaleng logam yang memiliki bentuk tetap. Berdasarkan hasil praktikum diperoleh bahwa setiap kemasan yang digunakan pada produk makanan dan minuman yang diamati telah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perlindungan produknya. Yang kedua itu modul kedua, identifikasi pengenalan nama dan teknologi informasi pada kemasan produk. Ada 3 masalah di sini. Yang pertama, bagaimana kemasan yang layak digunakan untuk bahan pangan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan logo dan simbol merek. Yang ketiga, apa arti dari lambang-lambang pada stempel kemasan produk. Ada pun penjelasannya. Yang pertama, kriteria kemasan pangan yang layak harus kuat, aman atau tidak bereaksi kimia atau fungsional, melindungi saat distribusi dan penyimpanan, permeabilitas sesuai, efisien sesuai biaya, dan ramah lingkungan. Yang kedua itu ada fungsi logo dan simbol. Fungsinya sebagai identifikasi visual produk atau perusahaan, alat identifikasi serta media komunikasi untuk menyampaikan pesan, nilai dan citra kepada konsumen. Yang ketiga itu ada makna lambang simbol pada kemasan. Yang pertama itu ada halal, yang artinya produk ini bersertifikat resmi MUI dan memenuhi syariat Islam. Yang kedua itu ada daur ulang, yang artinya bahan kemasan dapat didaur ulang. Yang ketiga itu ada BPOM, yang artinya produk ini memiliki izin edar resmi dari BPOM RI. Yang keempat itu ada register, yang artinya merek dagang terdaftar secara resmi di Badan Hukum. Yang keempat, yang kelima simbol jenis plastik, yang artinya mengidentifikasi jenis bahan plastik yang digunakan. Yang terakhir ada demand, yang artinya imbauan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, selanjutnya itu modul 3, yang dimana modul 3 itu kemasan aseptik. Nah, jadi kemasan aseptik ini modul 3 kami menemukan beberapa masalah. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan kemasan aseptik dan kemasan non-aseptik. Terus bagaimana karakteristik dan struktur penyusunan kemasan aseptik dan non-aseptik. Dan yang terakhir itu apa perbedaan fungsi kemasan aseptik dan non-aseptik dalam menjaga kualitas produk. Nah, untuk penyelesaiannya, definisi dan karakteristik utama. Kemasan aseptik itu sistem pengemasan yang dimana produk dan wadah disterilisasi, lalu diisi ke dalam kondisi bebas mikroorganisme. Produk tahan lama pada suhu ruang tanpa pengawet. Sedangkan non-aseptik itu tidak melalui proses sterilisasi khusus dan pengisian.
sehingga umur simpannya lebih pendek. Yang kedua, kemasan aseptik contohnya itu buah vita yang terdiri dari 4 kemasan. Yang pertama itu polietilen, aluminium foil, paperboard, dan kertas basin. Aluminium foil berfungsi sebagai penghalang utama, sedangkan polietilen itu untuk penyegelan. Dan yang terakhir itu fungsi perlindungan. Untuk aseptik itu menjaga kondisi steril secara menyeluruh, mencegah kontaminasi, oksidasi, dan masuknya uap air, serta memperpanjang umur simpan tanpa batas, tanpa bantuan lemari pendingin. Dan non aseptik itu berfokus pada pelindung fisik terhadap kerusakan mekanis, dan yang non aseptik itu berfokus pada pelindung fisik terhadap kerusakan mekanis dan pengaruh lingkungan, namun tidak memberikan jaminan kondisi steril. Pilihan kemasan harus disesuaikan dengan target umur simpan dan karakteristik produk. Baik, selanjutnya kita masuk kepada yang keempat, mana pengaruh teknik pengemasan terhadap ketahanan produk dan bahan. Di sini kami juga menemukan beberapa masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh teknik pengemasan terhadap kualitas produk roti. Yang kedua, bagaimana pengaruh teknik pengemasan terhadap kualitas manisan buah berair. Yang ketiga, bagaimana pengaruh teknik pengemasan terhadap kesegaran sayuran buncis, daging bulat dan wortel. Yang keempat itu teknik pengemasan manakah yang paling efektif dalam mempertahankan kualitas produk dan bahan selama penyimpanan. Nah, untuk penjelasannya itu pada bahan roti itu pengemasan yang rapat mampu menghambat pertukaran udara dan uap air, sehingga tekstur roti tetap lembut, aromanya terjaga, dan pertumbuhan jamur rapat. Sebaliknya, kemasan yang kurang rapat membuat roti cepat mengeras dan rusak. Nah, untuk pengaruh kepada kandungan buah dan berair itu, kemasan kadar udara efektif mengurangi kontaminasi mikroorganisme serta menjaga kadar air, warna, aroma, dan cita rasa. Kemasan yang buruk akan mempercepat penurunan warna seperti timbul lendir dan perubahan warna. Pada sayuran itu, pengemasan yang tepat mengurangi tingkat kehilangan air, sehingga warna, tekstur, dan kesegaran sayuran seperti buncis, daging muda, dan wortel dapat dipertahankan lebih lama dibandingkan sayuran tanpa pengemasan yang memadai. Teknik pengemasan yang paling efektif itu adalah berdasarkan pengamatan 7 hal yang sudah dilakukan. Kemasan kedap udara atau vakum terbukti paling efektif. Teknik ini mampu menghambat oksigen dan pertumbuhan mikroorganisme, menahan kadar air, serta menjaga warna, tekstur, aroma, dan kesegaran produk secara optimal. Nah, di sini selanjutnya ada modul 5. Di modul 5 ini judulnya adalah perancangan kemasan inovatif. Nah, untuk bahan yang kami dapat itu bahan makanan, kemasan untuk bahan makanan, dan bahan makanan yang kami pilih itu adalah tepung terigu. Berikut kami tampilkan kemasan tepung terigu sebelum didesain dan juga kemasan tepung terigu yang sudah kami desain. Next. Nah, pada modul 5 ini kami menemukan 3 masalah. Yang pertama itu bagaimana rancangan desain kemasan tepung terigu premium yang dihasilkan. Yang kedua, apa saja kelebihan desain kemasan setelah dilakukan proses desain ulang dibandingkan desain kemasan sebelumnya. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas elemen grafis kemasan tepung terigu premium dalam menyampaikan pesan produk kepada konsumen. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kemasan tepung terigu premium dirancang menggunakan aplikasi Canva dengan dimensi 18x6 × 18,5 cm. Bentuk ini disesuaikan dengan karakteristik produk agar praktis digunakan konsumen, mudah disimpan, dan efisien dalam distribusinya. Terus yang kedua, keunggulan desain baru ini menghasilkan bentuk visual yang lebih harmonis, rapi, dan profesional. Selain itu juga meningkatkan nilai estetika dan identitas merek melalui logo yang sederhana. Kemasan ini juga lebih optimal untuk melindungi produk dari debu dan kotoran. Dan yang ketiga, efektivitas elemen grafis dan evaluasi itu menggunakan kombinasi warna yang menarik dan tipografi yang jelas sangat efektif dalam meningkatkan daya tarik promosi kepada konsumen. Namun, desain ini masih perlu disempurnakan dengan menambahkan informasi pada jalan standar seperti komposisi, berat bersih, tanggal produksi atau kadaluarsa, dan petunjuk penyimpanan. Next. Nah, di sini juga ada desain kemasan tepung terigu, desain 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Kita eksploran 2 dimensinya ini di Canva. Next. Di sini juga ada tampilan tampak depan, tampak belakang, samping kiri kanan, dan atas bawah. Pada tampilan depan ini kami menampilkan tepung terigu serbaguna dengan tampilan
merasa aman, dia sudah terverifikasi halal gitu. Terus di samping kiri ada 300 gram menandakan ukuran dari kemasan tersebut. Di samping kanan ada transparan, ini sebagai alat takar untuk si konsumen, jadi dia bisa melihat isi dari tepung itu udah seberapa dan seberapa banyak digunakan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, akan dilakukan oleh rekan saya. Nah, di sini pada video ini ditampilkan proses pembuatan desain kemasan tepung terigu menggunakan aplikasi Canva. Yaitu yang pertama, kami susun konsep desain dengan pemilihan warna, lalu ukuran yang telah ditetapkan, dan jenis font serta elemen grafis yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Selanjutnya, kami menambahkan logo, nama produk, dan beberapa informasi sebagai pendukung agar lebih menarik di konsumen. Di tahap akhir, seluruh elemen kami evaluasi dan memastikan desain sudah rapi dan proporsional, informatif. Habis itu siap untuk dicetak. Mungkin bisa dilihat ini hasilnya. Silakan. Nah, selanjutnya itu ada proses pembuatan kemasan, di mana pertama itu kita menempelkan aluminium foil di lapisan kartonnya sebelum kita gabungkan kemasannya. Ada juga penempelan plastik beningnya juga bisa dilihat di video. Dan ini proses pelubangan untuk kemasan tutup botolnya. Bisa dilihat tangan rekan saya itu sudah buka karena pembuatan kemasan. Ini proses pemasangan tutup botol yang telah kita lubangi tadi. Ini bisa dilihat di video. Nah, setelah semua dipasang, barulah kemasan ini kita dekatkan satu sama lain atau kita bentuk sesuai dengan yang telah didesain. Nah, mungkin sekian dari kami. Terima kasih kepada kelompok 3, kepada Kak Gina, silakan apa ada yang mau bertanya? Pas. Ini siapa yang bisa jawab? Jadi 21 skor mengenai fungsi dan peran kemasan. Sini dilaporkan ada 6 poin. Fungsi Dan peran kemasan. dan peran kemasan. Alat-alat. Kak. Nah, Pak ikut ini. Ibu dapat ini juga. melindungi produk ada. Ada. Melindungi produk. Melindungi produk. Menambah nilai estetika.
dan fungsional propertisnya. Sudah bilang. Di produk 2 itu yang pertama ada produk nabati. Nabati itu dia primer fungsional propertiesnya. Terus yang kertasnya ada big bubbles atau permen karet, dia itu sekunder. Terus ada juga yang kaleng, dia teks, itu dia sekunder. Terus ada juga Ada yang bisa sekali lagi? Nanti kan nabati, M sama big bubble. Ada tiga lagi. Plastik, logam, kertas, Mbak. Yang Milo Pak, Ah, Milo 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 dari sini. Milo terus Kuaci, satu lagi Teko. apa flavor sebenarnya? Kalau Kuaci dia primer, kalau Teko sekunder. Bagi-bagi aja, kan? Kembali ke Ustaz. Siapa yang bisa jelasin lambang ini ada berapa lambang? 1, 2, 3, 4 lambang. Setiap lambang ini apa fungsinya? Kak. Itu juga ada lambang logo. Logo itu berarti produk itu sudah terverifikasi oleh MUI, bisa dikonsumen untuk orang muslim terutama. Terus ada regimen itu mengajarkan kita supaya buang sampah pada tempatnya. Lalu ada logo daur ulang, nah itu tadi kemasan ini bisa didaur ulang. Selanjutnya ada scan batang, ini tuh untuk cek harganya untuk membayar produk. Prosedur praktikum di bulan 4. Yang pertama itu menentukan menyiapkan bahan dan hal yang diperlukan untuk pembuatan itu. Terus yang kedua itu menentukan masukkan setiap jenis produk ke kemasan seperti vakum, sealer, pap sealer, sama pouch dan box. Terus yang ketiga itu memfermentasi. Terus yang keempat itu menganalisis kembali apa yang difermentasi itu Pak, yang didiamkan selama 2 hari. Ada
buat manual juga belum tentu rekatnya sempurna ataupun masih ada kebocoran. Mungkin itulah kurang layaknya, mungkin ada sedikit kebocoran sehingga tepungnya pun masih bisa keluar. Mungkin untuk bagian tutup botol pun masih kurang tahan lah. Kalau kita putar bisa aja terputar semuanya. Mungkin itulah karena minim juga kan di sini percetakan yang bisa bikin seperti itu. Nah, tadi yang apa tadi? Tadi bilang tiga lah ya, jangan bilang layak. Sebenarnya Kak yang bilang tadi sudah betul juga kurang layak. Cuman menurut kami layak itu dari segi kemasannya dia sudah layak kalau memang dia dicetak dengan baik gitu. Jadi karena dia bisa memudahkan si konsumen karena dia kami buat miring juga, terus tutup belonnya itu bisa digunakan kembali setelah dibuka. Jadi ini udah ekonomi dan juga layak untuk konsumen kalau percetakannya memang bagus. Informasi nilai di sini termasuk kap 6 ampun. Informasi nilai itu termasuk ke fungsi kemasan ya, untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Sudah bilang. Sudah jawab kan? Dari modul 4 sampai modul 4 kalian. Itu yang paling efektif di kelompok anak. Kemasan pakai. Karena dia menahan udara, dia ibaratnya apa itu udara itu tanpa dalam, nggak ada satu udara yang masuk. Kenapa ini Kak? Boleh Kak? Kak itu kenapa Kak kami menyimpan dulu? Karena memang kadang kita tetap kalau kami menemukan kali itu kan kita ada proses pengiriman juga dan tulisannya ya kan. Jadi nanti dia takutnya meledak gitu Kak. Karena pecah gitu Mas. Ya, kalau itu kalau kami tumpuk-tumpuk lagi masih ke bawah lagi. Ini jual di belakang. Mungkin sekian dari kelompok 3. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada asisten laboratorium teknologi pengemasan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Pak, kemasannya boleh kami bawa satu buat foto-foto. Iya, kami udah menyiapkan jarak gini. Lagi ya datang. Panggil kelompok 4 ya. Iya, Kak. Oh ya, gift. Najis.